Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Zaidan dari kelas D4 MI2B NRP 0321040040. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah mesin fluida Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk pompa sentrifugal dibagi menjadi dua, yaitu pompa sentrifugal satu tingkat dan pompa sentrifugal bertingkat. Untuk pompa sentrifugal satu tingkat, langkah pembongkarannya yaitu yang pertama, melepas belt and pulley dengan kunci 12, yang kedua melepas casing, yang ketiga membuka head bolt, yang keempat membuka back bearing cover dengan membuka dua fastening nul, yang kelima membuka impeller, yang keenam membuka shaft dengan palu karet. Untuk identifikasi komponen, yang pertama ada impeller, casing, rumah pompa, shaft, bearing shaft, dan saluran discharge. Untuk gambar masing-masing komponen tertera pada layar. Untuk langkah pemasangan pompa sentrifugal satu tingkat, yang pertama adalah memasang shaft, yang kedua memasang impeller, yang ketiga memasang back bearing cover, yang keempat memasang head bolt, yang kelima memasang casing, yang keenam memasang belt and pulley. Untuk pompa sentrifugal bertingkat, langkah pembongkarannya adalah melepas casing pump dengan membuka mur dan baut. Yang kedua, melepas impeller pada pompa. Yang ketiga, melepas shaft. Yang keempat, melepas stuffing box grand. Yang kelima, melepas stack casing. Yang keenam, melepas final stack diffuser. Untuk identifikasi komponen, yang pertama ada impeller 3 tingkatan. Yang kedua ada casing pump. Yang ketiga, stuffing box gland. Yang keempat, ada stick. Yang kelima, ada stack casing. Yang keenam, ada final stack diffusion. Untuk gambar-gambar masing-masing komponen ada pada layar. Pompa sentrifugal bertingkat untuk langkah pemasangannya ada 5, yaitu memasang shaft, memasang stack casing, memasang impeller, memasang final stack diffuser, dan yang terakhir adalah memasang casing. Pompa roda gigi. Pompa roda gigi dibagi menjadi dua, yaitu pompa roda gigi lurus dan pompa roda gigi bengkok. Untuk pompa roda gigi bengkok, langkah pembongkarannya ada 8, yaitu melepas front end plate dari rumah gear. Yang kedua, melepas sel yang ada pada rumah gear. Yang ketiga, melepas pulley dari poros driving gear. Yang keempat, melepas gland packing dari rear end plate. Yang kelima, melepas driven dan driving yang ada di rumah gear. Yang keenam, melepas chamber dari atas pompa. Yang ketujuh, melepas flank dari pompa. Yang kedelapan, melepas sel yang ada pada permukaan flank. Untuk identifikasi komponen, yang pertama ada roda gigi bengkok, yang kedua body plan, yang ketiga katup suction and discharge, yang keempat front end plate, yang kelima rear end plate, dan yang keenam adalah chamber. Untuk gambar masing-masing komponen ada pada layar. Untuk langkah pemasangan roda gigi bengkok adalah memasang sel yang ada pada permukaan flank, yang kedua memasang flank dari pompa, yang ketiga memasang chamber dari bagian atas pompa, yang keempat memasang driven and driving gear, yang kelima memasang gland packing dari rear end plate, yang keenam memasang pulley dari poros driving gear, untuk yang ketujuh memasang sel yang ada pada rumah gear, untuk yang kedelapan memasang front end plate dari rumah gear. Untuk pompa roda gigi lurus, langkah pembongkarannya ada 5. Yang pertama adalah melepas pulley dan poros driving gear dengan palu karet. Untuk yang kedua, melepas front end plate pada rumah gear. Untuk yang ketiga, melepas sel pada rumah gear. Yang keempat, melepas gland packing pada rear end plate. Yang kelima, melepas driven dan driving yang ada pada rumah gear. Untuk identifikasi komponennya, yang pertama ada gear atas bawah, yang kedua ada katup suction dan katup discharge, yang ketiga ada gland packing, yang keempat ada front end plate, yang kelima ada rear end plate, yang keenam ada pulley. Untuk gambar masing-masing komponen ada pada layar. Untuk pompa roda gigi lurus, langkah pemasangannya ada 5, yaitu memasang driven and driving pada rumah gear, yang kedua ada memasang gland packing dari rear end plate,
Yang ketiga, memasang sel yang ada pada rumah gear. Yang keempat, ada memasang front end plate dari rumah gear. Yang kelima adalah memasang pulai dari poros driving gear. Untuk kompresor torak dibagi menjadi dua, yaitu kompresor tegak dan kompresor datar. Untuk kompresor tegak, langkah pembongkarannya ada 5, yaitu yang pertama, membuka casing atas dengan kunci pas. Yang kedua, sel plate diambil di antara valve plate dan casing atas. Pada valve plate terdapat valve slopper. Untuk yang ketiga, membuka connecting root dengan kunci L. Yang keempat, pukul dengan palu karet sel plate yang menempel pada body casing. Yang kelima, crankshaft dikeluarkan dari body casing. Untuk identifikasi komponennya, yang pertama ada cylinder head, yang kedua ada membran atau valve plate, ada cut-tube discharge dan cut-tube suction. Untuk yang ketiga itu piston dan connecting rod. Untuk yang keempat crankshaft, yang kelima alas kompresor, dan yang keenam bantalan. Untuk gambar masing-masing komponen ada pada layar. Untuk kompresor tegak, langkah pemasangannya ada 5, yaitu memasang crankshaft pada body casing, yang kedua memasang sel plate pada crankshaft dengan palu lunak, yang ketiga piston dimasukkan ke body casing, yang keempat memasang connecting rod pada kunci L, mohon maaf, untuk yang keempat memasang connecting rod dengan kunci L, yang kelima memasang sel dan valve dengan casing atas. Untuk kompresor datar, langkah pembongkarannya ada 5, yaitu membuka silinder head, yang kedua melepas pulai penggerak dari shaft, yang ketiga melepas dinamo starter dengan cara melepas ring penahan magnet, yang keempat melepas casing belakang kompresor, yang kelima melepas shaft dan wobble dari kompresor, lalu melepas piston. Untuk identifikasi komponennya, yang pertama ada silinder head, ada cut-tube discharge dan cut-tube suction, yang ketiga ada pulai, yang keempat ada plug starter, yang kelima ada shaft, yang keenam ada dinamo starter. Untuk gambar masing-masing komponen ada pada layar. Untuk yang ketujuh penutup casing, yang ke-8 penyangga poros, yang ke-9 ada piston, dan yang terakhir ada bearing. Untuk gambar masing-masing komponen ada pada layar. Kompresor datar, langkah pemasangannya ada 7. Yang pertama, memasang piston-piston ke dalam kompresor. Yang kedua, memasang shaft dan wobble. Yang ketiga, memasang casing belakang kompresor. Yang keempat, memasang dinamo starter. Yang kelima, memasang pulai dengan palu karet. Yang keenam, memasang membran. Yang ketujuh, memasang tutup silinder head. Untuk yang terakhir, pompa piston. Pompa piston dibagi menjadi 2. Ada pompa piston kerja ganda 1 dan pompa piston kerja ganda 2. Pompa piston kerja ganda 1. Untuk langkah pembongkarannya ada 8. Yang pertama adalah melepas bolt dengan nuts pada back bearing. Yang kedua melepas bearing pada sisi pompa. Yang ketiga membuka casing atas. Yang keempat melepas coilet valve. Yang kelima mengundurkan nuts yang terpasang pada cap atau sel. Untuk yang keenam melepas cap, baru yang ketujuh melepas plugger rod, dan yang ke-8 keluarkan connecting rod. Untuk identifikasi komponen, yang pertama ada cylinder head, yang kedua ada chamber, yang ketiga ada piston, yang keempat ada bearing, untuk yang kelima ada connecting rod, dan yang keenam ada quick valve. Untuk gambar masing-masing komponen tertera pada layar. Pompa piston kerja ganda 1. Langkah pemasangannya ada 9. Yang pertama adalah memasukkan connecting rod, yang kedua memasang plugger rod, yang ketiga setelah memasang plugger rod, baru casing bawah dipasang dengan menutup nuts. Yang keempat adalah memasang cup. Yang kelima merapatkan nuts yang terpasang pada cup atau sel. Yang keenam adalah memasang quit valve. Yang ketujuh menutup casing atas. Yang ke-8 memasang bearing pada sisi pompa. Yang ke-9 memasang bolt dan nuts pada back bearing. Untuk langkah pembongkaran pada pompa piston kerja ganda 2 ada 7. Yang pertama adalah melepas baut pengencang pada casing atas pompa. Yang kedua melepas casing samping kanan dan kiri pompa. Yang ketiga melepas casing bawah pompa. Yang keempat melepas baut penghubung connecting rod dengan crankshaft. Yang kelima melepas crankshaft pada pompa. Yang keenam melepas connecting rod dan piston pada pompa. Yang ketujuh adalah melepas casing inlet pompa.
Untuk identifikasi masing-masing komponen, yang pertama ada back bearing, yang kedua ada crankshaft, yang ketiga ada piston, yang keempat ada bearing, yang kelima ada casing, yang keenam ada quick valve, yang ketujuh ada tabung recovery. Untuk gambar masing-masing komponen tertera pada layar. Untuk langkah pemasangan pada pompa piston kerja ganda 2, ada 7. Yang pertama adalah mencocokkan antara kedua lubang tersebut, lalu dipasang ke dalam pompa. Yang kedua, memasang crankshaft pada pompa. Yang ketiga, menghubungkan crankshaft ke connecting rod. Untuk yang keempat, memasang casing atas. Yang kelima, memasang casing samping. Yang keenam, memasang casing inlet. Yang ketujuh adalah memasang casing bawah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.